Setelah sebelumnya Haesong yang ditugaskan untuk mencari emas batangan peninggalan kaisar terakhir Korea yang digelapkan oleh salah satu menterinya pada zaman dahulu, sekarang tempat tersebut sudah menjadi sebuah SMA di mana dia terpaksa bekerja sama dengan salah satu guru dan justru menyadari adanya skandal pengaturan nilai yang melibatkan para siswa VIP yang merupakan anak dari para pejabat dan orang-orang penting. Sayangnya setelah menemukan beberapa bukti mengenai pengaturan nilai tersebut, Bu Azizah, guru yang membantu Haesong dalam menguak kasus itu justru harus menjadi korban karena tentunya pihak-pihak besar tersebut tidak ingin kasus itu mencuat ke publik. Scene kemudian flashback sebentar ketika Bu Azizah pertama kali memergoki penjahat yang menyusup ke rumah Haesong. Jadi sebenarnya si pelaku tidak memiliki niat untuk melukai Bu Azizah, tapi karena dia berniat menelpon seseorang untuk mencari bantuan, hal itulah yang membuatnya panik dan terpaksa mengancam Bu Azizah, bahkan tidak sengaja melukainya sebelum akhirnya orang itu pergi meninggalkannya begitu saja. Akibat insiden tersebut, Bu Azizah harus dirawat di rumah sakit di mana Haesong yang melihat hal itu merasa bersalah dan terpukul karena tidak bisa melindunginya. Sampai di sini dari penilaian singkat, Haesong menduga kalau pelakunya adalah orang yang amatir, sama sekali tidak profesional karena meninggalkan jejak DNA di seluruh ruangan di rumahnya. Namun bukan tidak mungkin kalau pelakunya juga merupakan anggota BIN yang dia curigai yang salah satunya adalah pengawas unitnya sendiri. Bahkan saat beliau datang ke sana dengan niat untuk menjenguk Bu Azizah, justru mendapat sambutan yang dingin dari Haesong. 저 바람 좀 쐬고 올게요. 수화보고 들어가세요. Singkat cerita, setelah tersadar dari pingsannya, Bu Azizah lalu memberitahu Haesong tentang sosok yang dia curigai menjadi pelaku di balik pengaturan nilai di SMA Byongmun. Orang itu kita panggil saja Sam-do, pakai D, seorang guru matematika yang selama ini ditugaskan mengawasi seluruh kompetisi dan ujian sekolah. Saat itulah, timnya juga memberitahu kalau mereka telah menemukan DNA orang yang menyusup di rumahnya sekaligus pelaku penyerangan Bu Azizah adalah orang yang sama, yaitu seorang guru di SMA Byongmun yang bernama Sam-do. 그때 현장에 있던 사람이 영문고 재직 중인 수학교사 그 이준호요. Mendengar pernyataan tersebut, Haesong kembali mengecek rumahnya untuk mencari tahu motif pelaku menyusup ke rumahnya, dan memang benar, semua bukti menunjukkan kalau pelaku adalah orang yang amatir di mana ternyata Sam-do telah mencuri buku catatan peninggalan ayahnya dan dari sini bisa dipastikan kalau orang itu adalah bagian dari rencana pemimpin yayasan. 서명주. Namun di sisi lain, meskipun pemimpin yayasan telah mendapatkan buku catatan tersebut, dia kembali dibuat emosi ketika menyadari bahwa cerita horor keempat di dalam catatan itu masih tanda tanya atau kosong dan kemungkinan besar yang mengetahuinya hanyalah Haesong sendiri. Kecewa dengan hasilnya, pemimpin yayasan kemudian menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk menghabisi Sam-do sebagai konsekuensi karena telah gagal mendapatkan petunjuk dan justru hampir mengacaukan rencana mereka ketika tidak sengaja melukai Bu Azizah dalam aksinya. Namun tanpa dia sadari, rencananya itu telah diketahui oleh tim Haesong yang sebelumnya mendapat perintah untuk membuntuti Sam-do, di mana mereka berinisiatif langsung keluar dan menyelamatkan Sam-do karena dia merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus tersebut. 덕재문 차로 드라이브 데이트요. 예상보다 빨리 움직이네. 그래. Tapi karena mereka tidak memiliki basic bela diri dan hanya teriak-teriak, mereka pun berakhir ditangkap dan justru dimasukkan ke dalam mobil bersama Sam-do yang nantinya akan dihancurkan. Untungnya, Haesong muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka bertiga, di mana di sini untuk pertama kalinya Haesong bisa menghajar habis-habisan kepala sekolahnya sendiri tanpa ampun, sampai pada akhirnya dia berhasil menghentikan mesin pres tepat ketika Sam-do dan timnya hampir kegeprek. Sampai di sini untuk memastikan dugaannya, Haesong lalu membawa Sam-do ke sebuah lokasi yang hanya dirinya dan pengawas unit yang tahu, di mana dia sengaja memberitahukan hal itu untuk memancingnya. Jikalau ada seseorang yang datang ke sana untuk menghabisi Sam-do, maka bisa dipastikan kalau selama ini pengawas unitlah yang telah berkomplot dengan pemimpin yayasan.
집에 들어가서 쉴게요. Alhamdulillahnya, sampai pagi tidak ada seorang pun yang datang ke tempat itu, yang artinya orang yang selama ini bekerja sama dengan pemimpin yayasan bukanlah pengawas unit, melainkan direktur BIN. Tanpa buang waktu, Haesung lalu masuk ke ruangan pemimpin yayasan untuk membongkar semuanya dan memberitahu kalau kepala sekolah kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan dia telah mengetahui siapa anggota BIN yang selama ini bekerja sama dengannya. Begitu juga dengan Samdo yang akan membeberkan semua kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin yayasan sebagai bukti kuat untuk menjebloskannya ke penjara. 저과 선생 하나 증언 때문에. Sampai di sini, tentu saja pemimpin yayasan juga ikut dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, di mana direktur BIN menemuinya dan mengatakan kalau imbas dari mencuatnya kasus pengaturan nilai tersebut, semua proyek tentang kota pendidikan akan dibatalkan dan tentu saja para orang tua VIP langsung menjauh untuk cuci tangan. Namun diperlihatkan pemimpin yayasan sama sekali tidak panik, seolah dia masih memiliki kartu as untuk membalikan keadaan. Malam harinya, diperlihatkan Haesung yang juga menemui pamannya, si pengawas unit, untuk meminta maaf secara langsung karena sebelumnya dia telah mencurigainya sebagai salah satu pengkhianat di dalam BIN. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Haesung berjanji akan menyelesaikan misinya sekaligus misi terakhir mendiang ayahnya, yaitu mencari emas batangan peninggalan Kaisar Korea. 울면 진짜 못생겼어. Pertama, Haesung kembali untuk mencari tahu kisah horor keempat dengan berbekal sebuah petunjuk yang sebelumnya telah dipecahkan oleh Bu Azizah, yaitu manik-manik merah. Menurut sebuah artikel kuno, manik-manik merah tersebut merupakan sebuah petunjuk yang merujuk kepada pendiri Yayasan Byongmun sendiri. 일단 조사를 해봐야 될 것 같아요. Namun belum sempat bisa menyelidiki lebih jauh, masalah kembali muncul ketika SMA Byongmun kedatangan beberapa tamu, yaitu para komisaris sekolah, dan ajaibnya, pemimpin yayasan dan juga Pak Kepala Sekolah bisa kembali bebas seolah tidak ada apapun yang terjadi. Di mana hal ini membuktikan kalau pemimpin yayasan memiliki power yang jauh lebih kuat dari yang Haesung bayangkan, di mana dia juga langsung mengeluarkan Haesung dari SMA Byongmun setelah dia mengetahui petunjuk dari cerita horor keempat. 구슬품 혼자 사진 보지 맙시다. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia bisa dengan mudah kembali bebas, pemimpin yayasan telah memanipulasi semua bukti dan saksi-saksi karena lagi pula semua sumber yang seharusnya bisa menjadi bukti dia bersalah ada di SMA yang notabene dia adalah pemiliknya. 놔두고 가는 거 없나? 잘 살피시고. Sampai di sini meskipun telah dikeluarkan dari sekolah, Haesung tetap tidak menyerah begitu saja dan mengatakan kepada timnya untuk mencari cara lain demi melanjutkan misi mereka. Namun belum selesai dengan masalah itu, muncul masalah lain ketika BIN Pusat juga membubarkan tim milik Haesung dan menjebak mereka dengan kasus penyuapan. 찾았습니다. Ternyata semua itu juga merupakan ulah dari pemimpin yayasan yang bekerja sama dengan direktur BIN sebagai salah satu bentuk peringatan apa yang bisa dia lakukan agar Haesung tidak ikut campur dalam urusannya. Bahkan dia mengancam akan melakukan sesuatu kepada Bu Azizah jika Haesung masih berani mencampuri urusannya. 그리고 신사에 가면은요. Singkat cerita, setelah diusir dari kantor mereka sendiri, Haesung tetap tidak menyerah begitu saja, di mana dia tetap berniat melanjutkan misinya meskipun tidak lagi menjadi anggota BIN resmi. Dengan kata lain, mereka akan bekerja secara independen dan menjadikan rumah Haesung sebagai markas mereka. 내일부터 우리 집에서 모이죠. Singkat cerita, dari sebuah petunjuk yang ditulis oleh ayahnya, Haesung menyadari satu hal bahwa cerita horor keempat mungkin sengaja dipalsukan oleh ayahnya untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari emas batangan, termasuk pemimpin yayasan sendiri, dan itulah alasannya kenapa di buku catatan ayahnya cerita horor keempat dikosongkan seakan masih menjadi tanda tanya. Artinya, kemungkinan ayahnya telah menemukan emas yang dicari dan sengaja tidak memberitahukan kepada pemimpin yayasan bahkan sampai dia meninggal. 초상화? Sementara itu di sisi lain, setelah mengetahui pesan rahasia dari pendiri yayasan pun, saat ini pemimpin yayasan masih membabi buta mencari emas batangan tersebut dengan cara paksa sampai-sampai dia menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk menggeledah semua gedung SMA. 완전 속도전이에요. 오케이?
Kembali ke Haesong yang masih sibuk dengan kata kunci dari pendiri yayasan, yaitu ketika manik-manik menghadap matahari merah, emas akan bersinar. Manik-manik merah di sini merujuk kepada pendiri yayasan sendiri, dan satu-satunya benda spesial yang merepresentasikan dirinya adalah patungnya sendiri yang berada di aula. Dan matahari merah merujuk kepada bendera Jepang yang artinya dia harus memadepkan patung tersebut ke arah tenggara atau ke arah negara Jepang. Jika itu benar, maka kemungkinan besar emasnya disembunyikan di sekitar patung tersebut, dan untuk memastikan hal itu, Haesong langsung pergi ke sekolahan dengan dibantu oleh Bu Azizah untuk membuktikannya. Benar saja, sesampainya di depan patung, patung tersebut bisa diputar dan kemungkinan besar ada sebuah ruangan khusus yang tersembunyi di bawahnya. Namun belum sempat memutar sampai full, tiba-tiba Pak Wakil Kepala Sekolah muncul, di mana hal itu membuat Haesong terpaksa menunda aksinya dan memilih kabur. Untungnya dia masih menggunakan helm sehingga Pak Wakil Kepala Sekolah tidak mengetahui identitasnya. Keesokan harinya, Pak Wakil Kepala Sekolah lalu memberitahukan kejadian semalam kepada pemimpin yayasan yang intinya tadi malam Bu Azizah bersama seseorang mencoba mengotak-atik patung pendiri yayasan yang berada di aula, di mana pemimpin yayasan langsung bisa memastikan kalau orang itu adalah Haesong. Sampai di sini, aksi Haesong semalam secara tidak langsung membuat pemimpin yayasan mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu patung pendiri yang berada di aula. 친절하게 부탁을 했는데도. Malam itu juga ketika pemimpin yayasan menyadarinya, dia langsung menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk menggali patung pendiri yayasan Byongmun. Namun semua itu sudah terlambat karena ternyata Haesong bersama timnya telah lebih dulu sampai di TKP, di mana kali ini mereka melakukan serangan terbuka dengan sengaja menghalangi pemimpin yayasan agar mereka bisa menemukan emas tersebut terlebih dahulu. 학교에서 이게 다 무슨 소란이죠? 간첩이 침투했다는 첩보가 들어왔어요. Karena kalah jumlah, pemimpin yayasan pun terpaksa menunggu sembari memanggil bantuan, sementara Haesong bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk terlebih dulu ke dalam dan mulai mengeksplor ruangan tersembunyi di balik patung pendiri Byongmun. 세 번째, Singkat cerita, setelah Haesong menyisir ruangan rahasia tersebut, awalnya dia tidak menemukan bukti apapun tentang adanya emas yang disimpan di sana. Namun ketika Haesong masuk lebih dalam, dia justru dibuat makdek setelah menemukan sebongkah jasad yang sudah menjadi kerangka, di mana kerangka itu tidak lain adalah kerangka ayahnya sendiri dengan bukti jam tangan yang bisa dia kenali. Jadi ternyata selama ini ayahnya bukan menghilang atau merantau ke Kalimantan, melainkan terjebak di ruangan bawah tanah tersebut. Namun sampai di sini pun belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ayahnya bisa sampai terjebak di tempat itu. Sementara itu di luar, diperlihatkan pemimpin yayasan yang telah mendapat bala bantuan, dia mulai mengambil alih situasi sehingga dia bisa masuk untuk mencari emas batangan yang dimaksud, dan betapa syoknya dirinya ketika dia tidak menemukan emas batangan yang selama ini dia cari. Karena obsesinya, di sini pemimpin yayasan menduga kalau Haesong lah orang yang telah mencuri emas yang dimaksud, karena dia adalah orang pertama yang menemukan bunker tersembunyi tersebut yang padahal sedari awal sama sekali tidak ada emas di sana. Dimana itu artinya ada dua kemungkinan. Pertama, seseorang telah lebih dulu mengambil emasnya, atau yang kedua, obsesi pemimpin yayasan telah sampai pada level elusif sehingga membuatnya halu tentang emas peninggalan pendiri yayasan. Kembali ke Haesong yang sudah sampai di rumahnya, ternyata sebelumnya dia juga menemukan sebuah peluru yang berada di sela baju milik ayahnya, di mana hal itu menjadi bukti kuat kalau ayahnya dengan sengaja tewas dihabisi oleh seseorang. Menyadari hal itu, Haesong pun langsung meminta timnya untuk menyelidiki peluru tersebut. Singkat cerita, setelah analisa mandiri untuk menghindari Pak Direktur, pengawas unit lalu memberikan laporan analisis terkait kematian ayahnya Haesong yang ternyata peluru tersebut milik seorang agen senior PIN yang dulunya pernah kerja bareng bersama ayahnya Haesong, dan sudah bisa ditebak orang itu tidak lain adalah Direktur PIN sendiri.
Di sisi lain, penemuan kerangka itu pun tentu saja membuat Direktur Bin ketar-ketir karena jika dia menemukan bukti peluru tersebut, bisa dipastikan dia akan menjadi target Haesong untuk membalas dendam kematian ayahnya. Oleh karena itu, Pak Direktur kemudian menyuruh bawahannya untuk menangguhkan Haesong sebagai anggota Bin dengan alasan yang dibuat-buat. Tanpa buang waktu, Haesong pun bergegas menemui Direktur Bin di mana kali ini dia pergi dengan membawa pistolnya. Namun sebelum berangkat, dia sempat berpamitan dengan Bu Azizah yang kebetulan mengajaknya makan siang bersama pengawas unit dan anggota timnya. Disinilah pengawas unit yang mendengar kabar itu dari Bu Azizah langsung dibuat syok karena bisa dipastikan Haesong akan berbuat nekat. 머리에 막 총 막 들이대고 막 그러겠어. Kembali ke Haesong yang langsung bisa mengetahui di mana Pak Direktur berada. Di sini dia bisa dengan mudah mengecoh asisten Pak Direktur dengan berpura-pura mengantar sebuah file yang ketinggalan dan tanpa mengucapkan assalamualaikum, Haesong langsung menodongkan pistolnya ke arah Direktur Bin dan menanyakan alasannya kenapa dia bisa sampai tega menghabisi ayahnya yang padahal mereka dulunya adalah rekan satu tim. Sayangnya asistennya yang menyadari hal itu, dia datang bersama para petugas keamanan sehingga Haesong justru bisa tertangkap. Tapi ketika Haesong dibawa keluar, saat itulah Bu Azizah dan timnya muncul tepat waktu untuk membantu Haesong kabur dan tanpa banyak basa-basi mereka mengeroyok antek-antek Pak Direktur Bin termasuk Bu Azizah yang mengeluarkan tendangan ultinya. Tidak selesai sampai di situ, ketika Haesong dan Bu Azizah kembali dihadang oleh para anggota Bin lain, untungnya timnya Haesong kembali datang sebagai pahlawan keputusasaan dan meskipun mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri, namun dengan bekal bismillah dan yakin akan kerjasama tim mereka, pengawas unit dan timnya pun berhasil mengalahkan para anggota anak buah Pak Direktur. Singkat cerita, setelah semuanya aman, Haesong lalu mengklarifikasi kepada timnya bahwa dia tidak sekalipun memiliki niat untuk menghabisi seseorang termasuk Pak Direktur. Jadi sebenarnya dia datang menemui Direktur Bin hanya untuk menyadap HP-nya dan mencari tahu dengan siapa dia berhubungan karena Haesong menduga kalau kematian ayahnya di SMA Byongmun pasti juga memiliki hubungan dengan pemimpin yayasan. 우린 정말 그런 줄 알았지. 아니, 고마웠어. Benar saja malam harinya, dalam penyadapan itu, Haesong mendengar kabar dari Direktur Bin bersama pemimpin yayasan di mana dia langsung makdek ketika mengetahui kalau sebenarnya pelaku yang telah menghabisi ayahnya bukanlah Direktur Bin melainkan pemimpin yayasan sendiri. Lah, kok bisa? Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, pemimpin yayasan yang sudah capek mencari emas peninggalan pendiri nggak ketemu-ketemu, lalu meminta bantuan kaki tangannya di Bin untuk berpura-pura mencari emas tersebut. Nah, sialnya, waktu itu Bin memerintahkan ayahnya Haesong yang notabene adalah agen yang jujur dan alih-alih menyerahkannya, ayahnya Haesong justru berkata kalau pemimpin yayasan sudah terlalu terobsesi dengan emas-emas tersebut sampai-sampai mengganggu kesehatan mentalnya. 용건이나 말하시죠. Disinilah pemimpin yayasan kemudian merebut pistol milik Direktur Bin yang dulu belum menjadi direktur dan langsung menembak ayahnya Haesong. Sebenarnya beliau masih memiliki kesempatan untuk kabur, tapi karena di luar banyak sekali antek-antek pemimpin yayasan yang mengejarnya, ayahnya Haesong pun mengambil keputusan untuk masuk ke ruangan rahasia dan karena luka yang cukup parah, akhirnya ayahnya Haesong meninggal di tempat tersebut dan tidak ada orang yang mengetahuinya hingga sekarang. Walaupun pemimpin yayasan telah menghabisi ayahnya Haesong, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut karena sampai saat ini tidak ada bukti yang mengarah kepada dirinya dan justru peluru milik Direktur Bin lah yang ada di sana. Nah, karena Direktur Bin juga sudah capek dengan kelakuan pemimpin yayasan yang melempar mentah-mentah tanggung jawab kepadanya, dia berniat menemui Haesong secara langsung untuk bersaksi dan mengatakan semua fakta yang terjadi terkait kematian ayahnya. 만나서 얘기하자. 너한테 해주고 싶은 얘기가 많다.
Tanpa dia sadari, pemimpin yayasan juga telah menduga hal itu dan menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk membereskan masalah tersebut. Dan betapa terkejutnya Haesong ketika menemukan Direktur PIN yang sudah tewas bersimbah darah di dalam mobil. Tidak hanya itu, dia juga dihantam dari belakang menggunakan benda tumpul yang membuatnya pingsan saat itu juga. Keesokan paginya, diperlihatkan Haesong yang terbangun di dalam mobil bersama Direktur PIN di mana dia dibuat seolah-olah telah menghabisinya dan sudah seperti yang bisa ditebak, dalang dibalik semua itu adalah pemimpin yayasan untuk menjebak Haesong sebagai kambing hitam agar dia mendekam di penjara. Dan benar saja tidak berselang lama, pihak kepolisian datang ke TKP dan menetapkannya sebagai tersangka yang telah menghabisi Direktur PIN. 김영배 씨 살인 혐의로 현장에서 긴급 체포합니다. Kabar itu pun viral di media sosial dan membuat semua orang heran termasuk Bu Azizah yang tidak percaya Haesong sampai melakukan hal itu. Saat itulah pengawas unit dan timnya segera pergi ke rumah Haesong untuk mencari bukti apapun yang bisa digunakan untuk membuat alibi kalau Haesong tidak melakukannya karena mereka yakin kalau Haesong telah dijebak oleh pemimpin yayasan. Disinilah mereka menemukan sebuah rekaman percakapan Direktur PIN dan pemimpin yayasan semalam yang masih terekam di laptop milik Haesong. Namun tidak berselang lama, para polisi suruhan pemimpin yayasan datang untuk menggeledah rumahnya sehingga file yang sebelumnya sudah dikopi untuk dijadikan barang bukti tetap disita oleh mereka dan diserahkan kepada pemimpin yayasan. 정혜성. Sampai di sini, pemimpin yayasan kemudian menemui Haesong di kantor polisi untuk menanyakan di mana sebenarnya dia menyembunyikan emasnya. Jadi selama ini, pemimpin yayasan masih percaya kalau Haesong telah menyembunyikan emas tersebut yang padahal Haesong pun juga tidak tahu di mana sebenarnya emas yang dimaksud. Namun pemimpin yayasan yang terlalu terobsesi tetap kekeh dan gak mau tahu pokoknya emas itu harus ada dan jika tidak, maka dia mengancam akan mencelakai orang-orang terdekatnya. 오늘 밤 잘 생각해. Setelah pemimpin yayasan pergi, Haesong lalu dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi mengenai emas yang dimaksud. Saat itulah dia memanfaatkan kelengahan polisi itu untuk memberontak dan berusaha melarikan diri sehingga mobil mereka pun terguling. Dan setelah kecelakaan pun, Haesong masih berusaha untuk segera menjauh dari TKP. Di sisi lain, pemimpin yayasan yang mendengar hal itu diperlihatkan meluapkan emosinya setelah mengetahui kalau Haesong berhasil kabur. Sementara Haesong yang masih dalam kondisi terluka setelah kecelakaan, sekuat tenaga memaksa tubuhnya untuk pergi ke telepon umum dan meminta Bu Azizah untuk segera menjemputnya. 제가 병원 데려갈게요. 감사합니다. Tidak berselang lama, Bu Azizah akhirnya muncul untuk membawa Haesong ke Oyo alih-alih ke rumah sakit karena alasan keamanan. Dia tahu kalau Haesong kini telah menjadi buronan dengan bukti fotonya yang disebar di setiap sudut kota. Alhamdulillahnya, Haesong tidak mengalami cedera serius, hanya luka-luka dan liut dikit akibat kecelakaan semalam. Tapi hal itu bukan menjadi masalah di mana dia langsung memanggil timnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di sini salah satu rekan timnya lalu memberitahu kalau dia sudah memiliki sebuah bukti kuat untuk menjebloskan pemimpin yayasan ke penjara. Jadi ternyata ketika tempo hari flash disknya diambil oleh orang suruhan pemimpin yayasan, dia masih memiliki flash disk cadangan yang dia simpan di kursi rumah Haesong. Tapi masalahnya mereka tidak akan bisa dengan bebas keluar masuk tempat itu karena orang-orang suruhan pemimpin yayasan pasti akan membuntuti mereka. 감시 피해서 겨우 왔는데 거기까지 무리죠. 야, 니네 집 앞에 경찰들 쫙 깔렸을 거야. Benar saja tidak berselang lama dari kedatangan anggota timnya, pihak kepolisian langsung bisa menemukan keberadaan mereka di mana Haesong yang tidak memiliki pilihan lain memutuskan untuk kabur bersama dengan Bu Azizah dengan cara melompat lewat jendela sementara anggota lain berusaha menahan pihak kepolisian. Alhamdulillahnya berkat pengalamannya magang menjadi copet, Haesong pun berhasil mengoutplay para polisi anak buah pemimpin yayasan dan melarikan diri.
Di sisi lain, keadaan di Yayasan Byongmun menjadi tambah bundet setelah pemimpin yayasan tidak menemukan emasnya. Dia secara sepihak menghapus subsidi dari sekolah, dana beasiswa di SMA Byongmun, dan menaikkan uang iuran dan SPP secara signifikan yang membuat para komisaris yayasan memaksanya untuk mundur. Dan disinilah peran Bu Azizah. Dia berniat melakukan protes kepada pemimpin yayasan, di mana pemimpin yayasan pun gantian menantangnya. Beliau akan membatalkan kebijakan tersebut asalkan Bu Azizah mengundurkan diri sebagai guru. 그만둘 겁니다, 기꺼이. Di sisi lain diperlihatkan entah bagaimana bisa asisten direktur BIN mengetahui tentang flash disk yang sebelumnya dibicarakan oleh timnya Haesong, di mana ternyata itu adalah permintaan dari Haesong sendiri yang tidak punya pilihan lain selain bertaruh untuk meminta bantuannya, karena yang dia ketahui selama ini asisten itu tidak semata-mata berpihak kepada direktur melainkan kepada kebenaran. 네 말이 왔더라. Dengan begitu, setelah mendapatkan flash disk yang dicari, Haesong bisa menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan akan menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin yayasan selama ini. Dan sampai di sini pun, meskipun beberapa detektif adalah orang-orang dari pemimpin yayasan, dia tetap tidak bisa berbuat banyak di depan bukti yang sudah jelas-jelas mengarah kepada pemimpin yayasan. 누랑 붙어먹은 거 적당히 티네. 정리 다 했습니다. 확 조져버리려니까. Di sisi lain di sekolah, pemimpin yayasan justru dihujat oleh para siswa yang mendengar tentang protes Bu Azizah dan hampir semua murid di sana juga memintanya untuk mundur. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah juga mendapat info tentang surat penangkapan dirinya dan pemimpin yayasan. 이사장님하고 저 Disinilah pemimpin yayasan yang sudah hampir gila, dia justru berencana untuk membakar sekolah tersebut bersama dengan dirinya dan semua yang ada di sana dengan mengganti sprinkler air dengan bensin yang bukan oplosan. Alhamdulillah, Haesong dan timnya langsung meluncur untuk menggagalkan hal itu dan menangkap mereka. Singkat cerita, sesampainya di kantor polisi, sampai di sini pun entah bagaimana bisa pemimpin yayasan memiliki kepala sekolah yang sangat setia, di mana dia bahkan bersikeras mengakui semua perbuatan dari 25 tahun ke belakang untuk melindungi pemimpin yayasan agar dia tidak divonis bersalah. Disinilah Haesong lalu menemuinya dan ternyata alasan kepala sekolah bisa seperti itu adalah karena dia merupakan yatim piatu sebelum diangkat oleh keluarga pemimpin yayasan sejak berumur 9 tahun, sehingga dia telah menganggap keluarga pemimpin yayasan adalah penyelamatnya dan mendedikasikan hidupnya untuk mereka. Dan di sini melihat obsesi pemimpin yayasan yang justru membuatnya kena mental demi melindungi Yena dari ibunya sendiri, dia akhirnya terpaksa mengaku yang sebenarnya kalau 20 tahun yang lalu orang yang telah menghabisi ayahnya Haesong adalah pemimpin yayasan, di mana si hakim kemudian menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada pemimpin yayasan. 살해했습니다. 잠시 규정 후 선고하도록 하겠습니다. 무기징역에 처한다. Setelah semuanya berakhir, saat Haesong kembali mengenang ayahnya, dia teringat dengan cerita masa kecil ayahnya dan menyadari satu hal tentang bintang-bintang yang beliau sembunyikan. Ternyata ada sebuah makna di balik cerita itu, di mana selama ini ayahnya lah yang telah mengambil satu demi satu emas batangan di SMA Byongmun selama dia menyamar menjadi guru di sana dan menyembunyikannya di tempat tersebut. 사람들에게 길을 밝혀주는 별이니까 답을 찾을 수 있을 거야. Alih-alih ke pegadaian, di sini Haesong tetap melaporkannya ke pengawas unit kalau dia telah menemukan emas yang dimaksud karena bukan itu intinya. Dari misi tersebut, Haesong menyadari kalau harta karun yang sebenarnya bukanlah emas batangan dan sejenisnya, tapi waktu untuk dihabiskan bersama orang-orang terdekat yang bisa memahami dan selalu mendukungnya kalau angsuran dan harian udah nutup. Tamat. Gak kuat saya melihat
kebahagiaan yang terlalu sempurna. Sampai di sini 5 tahun kemudian, diperlihatkan Bu Azizah yang akhirnya diangkat menjadi PNS dan pengawas unit yang dipromosi menjadi direktur. Sementara Intan juga berjuang untuk bekerja di BIN bersama Haesong dan ayahnya. Dan terakhir Yena yang mulai fokus dalam dunia seni dan mengerjakan apa yang selama ini dia inginkan. 진짜 하고 싶었던 것에 매진 중인 예나. 물론 유정이랑도 오케이?